Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah terkait liabilitas jangka panjang, khususnya obligasi. Sebelum masuk pada obligasi, di sini kita bahas dulu terkait liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang ini merupakan suatu kewajiban yang saat ini timbul akibat peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Untuk contoh liabilitas jangka panjang sendiri ada beberapa macam, diantaranya utang obligasi, kemudian ada wesel bayar jangka panjang, ada utang hipotek, dan lain-lain. Untuk pengertian utang obligasi sendiri yaitu surat perjanjian atau yang dikenal dengan bond indentur, di mana di dalam perjanjian tersebut terdapat nilai nominal yaitu jumlah hutang yang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo, lalu tercantum tanggal pengeluaran yaitu tanggal yang menunjukkan saat dikeluarkannya sertifikat obligasi tersebut, lalu tercantum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal pelunasan obligasi yang mengeluarkan sertifikat obligasi. Kemudian terdapat tanggal bunga yaitu tanggal yang menunjukkan saat bunga obligasi dibayar oleh debitur. Untuk jenis-jenis dari obligasi tersebut ada beberapa macam tergantung dari sudut pandang. Kalau kita lihat dari sisi penerbitnya, obligasi ini ada beberapa macam, ada obligasi corporate, ada obligasi government, ada obligasi municipal. Nah, kalau obligasi corporate adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau non-swasta. Kemudian kalau government adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan surat utang negara. Lalu obligasi munisipal adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Biasanya obligasi ini dikeluarkan dalam rangka untuk membiayai proyek pembangunan daerah. Kemudian jika dilihat dari sisi pembayaran bunga, ada zero kupon obligasi, ada kupon obligasi, ada fixed kupon obligasi, kemudian ada floating kupon. Lalu dari sisi hak opsi, ada obligasi convertible, ada exchangeable, ada callable, ada putable. Dilihat dari sisi jaminan, ada obligasi secured, ada unsecured. Secured di sini maksudnya obligasi tersebut memiliki jaminan, sementara kalau unsecured berarti tidak memiliki jaminan. Lalu dilihat dari sisi nilai nominalnya, ada obligasi konvensional, ada obligasi retail, lalu berdasarkan imbal hasil ada obligasi konvensional dan syariah. Lalu bagaimana penerbitan obligasi ke publik? Apakah langsung terbit begitu saja? Jadi dalam hal ini ketika suatu emiten akan mempublikkan obligasinya atau memasarkan obligasinya, terlebih dahulu mereka melewati beberapa prosedur, antara lain yang pertama, perusahaan penerbit atau emiten harus menetapkan penjamin emisi. Penjamin emisi di sini yang dimaksud yaitu mereka harus memiliki agen yang akan memasarkan obligasi tersebut. Setelah itu, perusahaan penerbit harus mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, lalu menjalankan proses audit dan setelah itu menerbitkan prospektus. Setelah prosedur tersebut dijalankan, barulah emiten atau perusahaan penerbit memiliki sertifikat obligasi tercetak yang siap untuk dipasarkan ke publik. Lalu harga jual atas penerbitan obligasi ini ditetapkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, di dalam hukum ekonomi seperti yang kita ketahui, semakin tinggi permintaan maka harga jual itu semakin tinggi pula. Berbeda dengan penawaran, apabila penawaran semakin tinggi maka harga jual semakin rendah. Kemudian resiko relatif. Jadi pasti di setiap obligasi itu tentu ada risiko yang melekat. Misalkan risiko akan kegagalan pelunasan obligasi tersebut. Lalu faktor lain yang mempengaruhinya adalah kondisi pasar. Misalkan daya saing atau daya beli masyarakat seperti apa? Apakah tinggi atau rendah? Kalau misalkan daya beli masyarakat itu rendah, tentu harga jual dari obligasi tersebut juga akan terpengaruh. Dan faktor lain yang mempengaruhi adalah keadaan ekonomi. Jadi misalkan keadaan ekonomi itu lagi tidak bagus, otomatis secara tidak langsung akan mempengaruhi dari
harga jual obligasi itu sendiri, di mana pasti penerbit obligasi tidak dapat menjual obligasi tersebut di harga yang lebih tinggi. Lalu bagaimana masyarakat investasi atau investor menilai obligasi tersebut? Nah, bagi investor, nilai obligasi itu dinilai berdasarkan nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Atau dengan kata lain, investor mengharapkan nilai obligasi yang diterimanya itu adalah nilai nominal atau nilai pokoknya ditambah dengan bunganya. Lalu di dalam penilaian utang obligasi ini dikenal dua jenis suku bunga, yaitu suku bunga nominal atau kupon atau tercatat, yang merupakan suku bunga yang tertulis di dalam kontrak perjanjian obligasi, di mana suku bunga ini ditetapkan oleh emiten si penerbit obligasi dan dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau nilai pari. Kemudian suku bunga yang kedua yaitu suku bunga pasar atau effective yield, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko, di mana suku bunga ini merupakan nilai sesungguhnya yang diterima oleh pemegang obligasi atau yang membeli obligasi. Pada slide ini kita bisa melihat rumus dari jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periodenya, dan jumlah bunga yang harus dicatat sebagai beban oleh si penerbit obligasi atau emiten. Nah, untuk jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode, cara mencarinya yaitu suku bunga nominal dikalikan nilai nominal obligasi. Kemudian untuk jumlah bunga yang dicatat sebagai beban bagi si penerbit obligasi, yaitu dengan mengkalikan suku bunga pasar dengan nilai tercatat buku obligasi. Sebentar akan saya ilustrasikan. Kemudian dalam transaksi jual beli obligasi ini ada 3 tingkat harga. Yang pertama, harga jual sama dengan nilai nominal. Yang kedua, harga jual lebih tinggi dari nilai nominal atau disebut dengan premi. Yang ketiga adalah harga jual lebih rendah dari nilai nominal yang dikenal dengan diskon. Nah, ketiga tingkat harga tersebut terjadi dipengaruhi oleh suku bunga nominal dan suku bunga efektif. Di mana jika suku bunga nominal sama dengan suku bunga efektif, maka harga jual obligasi sama dengan nilai nominal. Lalu jika suku bunga nominalnya lebih besar dari suku bunga efektifnya, maka harga jual obligasi lebih tinggi dari nilai nominal. Dan jika suku bunga nominal lebih kecil dari suku bunga efektif, maka harga jual obligasi lebih rendah dari nilai nominal. Intinya di sini, apabila investor memperoleh suku bunga yang berbeda dari suku bunga yang dinyatakan atau suku bunga nominal, maka nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli atau investor akan berbeda dari nilai nominal obligasinya. Lalu, selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi dikenal dengan diskonto atau premi. Jadi di sini misalkan investor membeli dengan harga yang lebih, maka obligasi tersebut diterbitkan dengan premium. Namun apabila si investor membayar kurang, maka di sini obligasi diterbitkan dengan diskon. Dalam hal ini perlu diingat bahwa perusahaan penerbit akan membayar suku bunga kontrak selama jangka waktu obligasi, dan juga mereka harus membayar nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi selama jangka waktu yang harus dibayarkan oleh si penerbit obligasi adalah suku bunga yang harus dibayarkan beserta dengan nilai nominal atau nilai pokoknya. Nah, jika obligasi diterbitkan pada diskon, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo akan lebih besar dari jumlah pada saat penerbitan. Begitu juga jika diterbitkan pada premi, maka perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan pada saat penerbitan. Tentu hal ini akan menjadi masalah di dalam pencatatan perusahaan penerbit. Maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian terkait diskon dan premi, di mana nanti prosedur yang digunakan atau proses yang digunakan yaitu amortisasi. Dalam hal ini, amortisasi atas diskon akan meningkatkan beban bunga obligasi, sementara amortisasi atas premi akan menurunkan beban bunga obligasi.
Dalam perhitungan amortisasi ini, kita akan menggunakan metode suku bunga efektif. Adapun cara perhitungannya yaitu jumlah amortisasi sama dengan beban bunga obligasi dikurang dengan bunga obligasi yang dibayar. Nah, pada tabel di bawah ini, di situ terlihat bagaimana cara mencari jumlah amortisasi, yaitu dengan mengurangkan beban bunga obligasi atau bond interest expense yang diperoleh dari nilai tercatat obligasi pada awal periode dikalikan dengan suku bunga efektif, lalu kita kurangkan dengan bunga obligasi yang dibayar atau bond interest paid yang diperoleh dari nilai nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga yang dinyatakan atau suku bunga nominal. Untuk contoh soal dari obligasi tersebut akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.